hari ini kita pertemuan ke-12. Pertemuan 12 ya. Pertemuan ke-12 kita membahas mengenai static NAT. Ada juga dynamic NAT, DNAT, static NAT atau tadi SNAT tadi. Ini digunakan untuk melakukan network address translation atau NAT ini. Night Insight. Jadi agar bisa diakses oleh internet, kita membutuhkan tadi kita harus bisa mengenat tadi network address translation. Kalau teman-teman semua menggunakan internet, bisa dicek IP publiknya berapa dengan menggunakan what IP address. Nanti dia keluar IP addressnya tadi, IP public, IP private. IP private itu adalah IP yang digunakan oleh komputer tersebut atau PC atau klien. Kalau IP publiknya adalah yang terhubung di internet tersebut, yang bisa berselancar. Kalau tidak menggunakan IP publik, maka kita tidak bisa berselancar di internet tadi. Saya langsung saja untuk buka ke paket tracer. Kemudian kita buat topologi seperti ini. Di sini di topologi ini kita hanya membutuhkan dua interface pada router ya, sehingga kita bisa menggunakan 1941 atau 2901. Contoh di sini saya pakai 2901. Kemudian kita butuh server. Kita konekkan. Itu tambahkan switch. Kita tambahkan end device. Kita hubungkan. Kemudian IP servernya adalah 8810/28. Kita ikutin IP ini ya. Ini 8810. Kemudian router inet 10.10.254, 10.10.1. 881, sorry. Di sini 8881. Kemudian sini 10.10.10.254/24. Ini RINET. Ini RLAN. Oke. Kemudian di sini IP-nya 10.10.1/24.
Kemudian IP sini 192.168.101/24. Seperti ini ya. Kemudian kita tinggal konfigurasi. Tambahkan laptop buat bantu konfigurasi. Oke. Kemudian ini servernya tadi. Saleh.com. Nah, setelah ini sudah tersambung untuk topologinya, selanjutnya kita konfigurasi IP address. Yang pertama, inet dulu. Oke. Net, kita biasa ke desktop, kemudian terminal, kemudian ketik no. Enable configure terminal. Hostname kita ganti R inet. Kemudian kita masuk ke interface G0/1 IP address 8881. S28 itu berapa? 255 titik kalau /25 itu 128/26192/27 itu 224/28 240. Kemudian kita berikan description IP address to server. Kemudian kita aktifkan no shutdown. Kemudian kita masuk ke interface lagi 0/0. IP address-nya berapa? 10.10/24/255/255/255/0. No shutdown. Nah, setelah kita aktifkan no shutdown, kita cek show IP interface brief. Do show IP interface brief. Interface G0/0 IP-nya 10.10.10.254. Dan interface G0/1 IP 881. Nah, jika sudah, kita beralih lagi ke router yang satunya. Kita ke router LAN, kita ketik no lagi. No. Enable configure terminal.
Erlang interface gigabit Ethernet 0/0. IP address 1/24.255.255.255.0. No shutdown. Interface satu lagi G0/1 IP address 192.168.100.1 plus 255.255.0. Description IP address to LAN. Exit. Kita cek do show IP interface brief. Do show IP interface brief. Nah, ini tadinya adalah warnanya warna. Oh, ini lupa nih, belum di no shutdown nih. Interface G0/1. Makanya masih merah. Interface G0/1 no shutdown. Dia akan langsung restart dari merah ke hijau. Nah, setelah itu kita isi IP address servernya. (888.10) subnet masnya /28.255.255.24. Gateway-nya berapa? 8881. Nah, kalau ini udah, ini di close. Selanjutnya untuk pengisian IP address di Erlang ini di bawahnya kita pakai DHCP server saja biar lebih memudahkan. IP DHCP pool Erlang. Networknya berapa? 192.168.100.0 plus 24.255.255.255.0. Kemudian default gateway, default routernya berapa? Default routernya adalah IP yang ada di G0/1. IP-nya berapa? 192.168.100.1. Kemudian DNS servernya berapa? DNS servernya adalah ini 888 exit. Nah, setelah kita bikin DHCP server di sini, baru kita tes pada klien untuk pengisian IP address-nya. Caranya adalah sini, kemudian klik DHCP. Nanti dia request IP address. Nah, ini successful. IP-nya 192.168.100.2. Kemudian PC 1 kita lanjutkan. Nah, sudah masuk IP address-nya. Sekarang tinggal klik DHCP request IP address. Nah, dia sudah langsung mendapatkan IP address. Kemudian
Yang di assign misalnya lupa tadi kita belum berikan service DNS nama. Namanya adalah stmik anisaleh.com, addressnya 88810. DNS service-nya on. Oke. Jadi namanya stmikbanisaleh.com. IP-nya 88810. Tinggal kita testing. Kita testing dulu. 8881 destination unreachable. Nah, iya sambil nungguin. Nah, ini kan destination host unreachable. Jadi kita harus ini berikan ini dulu. Jadi di NAT static di sini kan IP-nya 192.168.100.56 sama 7. Nah, kalau di sini kan 567 kliennya. Kalau pas di saya ini adalah ini IP-nya 102. Ini 102 yang 105. Kemudian ini 103 sama 104. Oke ya. Itu secara otomatis ya, Pak? Ini 105, 106. Kalau di modul 105, 106, 107. Kalau yang tadi saya otomatis 102, 103, 104. Nanti dia dilakukan NAT ke IP 10, 10, 10, 5, 10, 10, 6. Biar sama nanti kita ke NAT-nya 10, 10, 2, 10, 10, 3, 10, 10, 4. Gitu. Kita konfigurasi NAT static pada router LAN, pada RLAN ini. Nah, di sini enable configure terminal. Ini nih IP NAT inside source static. IP NAT inside source static. Nah, source staticnya berapa tadi? Ini yang dari PC 0 itu 192, 168, 100.2. 100.2, kemudian spasi 10, 10. Kenapa 10, 10? Dia di NAT-nya ke arah sini nih. Di sini kan IP-nya rank dari 10, 10, 1 sampai dengan rank 10, 10, 254. 254. Nah, tadi di sini 10, 10, 1 dipakai sudah, 10, 10, 254 sudah dipakai. 10, 10, 10.2 sampai dengan 10.10.10.253 itu masih kosong. Nah, kita NAT ke sini, kemudian satu lagi 100.3, kemudian 10, 10, 10, 3. Kemudian satu lagi yang PC2 ini 100.4, 104 ke 10, 10, 10, 4. Oke, kita lanjut. Ini sudah. Sekarang kita testing. Apakah sudah bisa atau belum? Destination host unreachable masih oke. Kita lihat. Nah, kita harus konfigurasi routing dulu nih. Default routing. Default routing IP route 0000, kemudian 00000,
Nah, untuk menghubungkan dari Erlang ini ke sini, lewatnya adalah lewat sini. Karena Erlang ini kan terhubungnya ke sini ya. Di sini dia terhubung, ke sini juga terhubung, tapi kan hanya sampai sini saja. Jadi next hop-nya adalah ini. Next hop-nya itu 10, 10, 254. Pak, itu terus 00 itu apa ya saya? Yang seperti 000 itu default routing. Jadi ini sudah, kalau default routing pakainya 000, 0000, 000, kemudian ini IP next hop-nya. Itu 000 itu diharuskan memang 8 gitu Pak, atau memang 8 itu ada penyebabnya Pak, atau gimana Pak? 8 mana 8? Oh, 0 ada 8 maksudnya. Yang ini Pak Sapi izin buat itu Pak, rute perjalanan pulang itu tadi Pak di pesan Pak. ya. Ini 000, iya, ini memang ini kalau default routing pasti menggunakan 00. Jadi IP-nya berapa saja. Ini IP networknya berapa, kemudian ini subnet mask-nya berapa. Oh, Masih 000. Nah, ini next hop-nya tadi. Kalau next hop-nya nggak boleh 0. Kalau di sini ada IP-nya, berarti itu masuknya ada networknya berapa, kemudian subnet mask-nya berapa, itu berarti static routing. Oke, saya lanjut. oke, siap. Tadi sudah saya default routing. Kita tes lagi. Masih request timeout. Masih request timeout ya. Kemudian selanjutnya kita berikan IP interface 3 bit Ethernet 0/1 IP NAT inside. Ini 0/1, ini ke sini, jadi di dalam, jadi inside. Kemudian interface G 0/0 IP NAT outside. G 0/0 ini ya. Jadi Yang outside. atas ya Pak ya? Ya, kalau ini kan ke dalam, jadi inside. Ke lokal. Ini ke outside. Sekarang kita coba ping. Ini reply ya. Oh iya Pak. Reply, kemudian ini show IP NAT. Static. Show IP NAT translation. Kita lihat, kita cek. Kita cek di sini. Exit. Show IP NAT translation. Nah, ini. Ini tadi IP dari ini
dari 102 tuh dia mengakses 81. Ini ada outside local, ada outside global. Dan kita coba testing lagi. Kita ping lagi ke web server. Nah, ini kita lakukan lagi NAT translation. Nah, ini tadi ke 881, sekarang ke 8810. 8810. Sekarang kita coba ping ke stemikbanisaleh.com. Kita cek lagi show IP NAT translation. Nah, ini kalau ini ngeping, jadi paketnya namanya adalah ICMP. Mas Panji bisa dimatikan dulu soundnya. Oh, boleh. Apa? Oke. Di sini karena ini tadi ngepingnya itu ke IP, jadi pakainya ICMP. Ini juga tadi ngeping ke Stemik Bani Saleh, ini ada ICMP-nya. Kemudian di terakhirnya ada UDP. Karena saya nyarinya adalah ping stemikbanisaleh.com, jadi dia ada UDP. Ini portnya 53. Kalau saya buka dari browser untuk mengakses ke ini web browser, saya ketik stemikbanisaleh.com. Nah, ini yang membuka, kita cek lagi show IP NAT translation. Nah, ini tadi ini UDP, inside global, ini inside lokal, lokalnya ini inside lokal, ini inside global. Kemudian ini ketika tadi dia bisa terhubung ke sini, itu menggunakan ini tadi outside lokal. Enggak, ini inside global, ini dia bisa terhubung ke sini tadi, ke outside global atau outside lokal gitu. Jadi misalkan dari sini lagi kita tes. Ping stemikbanisaleh.com. Nah, ini reply. Nah, ini dari 10.10.3 nih ada UDP. Ini ICMP, berarti tadi ping, paket pingnya tadi. Kemudian ini paket untuk domainnya. Coba kalau saya buka web browser, sini, kemudian stemikbanisaleh.com. Nah, ini dia langsung keluar UDP TCP. Ini port 80. Go lagi. Nah, ini kalau menggunakannya browser, portnya 80 ya. Nih, titik 2 80, berarti ini portnya 80. Berarti ngaksesnya adalah via browser. Kalau port 80 berarti HTTP, bukan HTTPS. Kalau HTTPS di sini 443. Begitu kira-kira untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan mengenai static NAT atau source NAT atau SNAT?